Waktu acara Isra Mi'raj itu nanti saya kira-kira berapa menit ya? Saya nyambut kira-kira. Di sini. Iya. 1 jam apa setengah jam? Ada jadwalnya ya. Kira-kira. Kalau ngaji biasanya kan 1 jam. Kira-kira berapa? Setengah jam? Setengah jam ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asri bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asri bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra. Artinya subhana, maha suci. Allazi, siapa yang maha suci? Yaitu allazi yang maha gaib, yang maha gaib di atas yang gaib. Asra, telah mengisrokan. Unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan atas 7 huruf. Ayat ini ya, bacaannya yang pertama Subhanalladzi asra, itu ya yang pertama. Alladzi asra, satu. Yang kedua tengah-tengah. Alladzi asra. Kemudian ul ya. Ul itu panjang 3 alif. Alladzi
asra 3 ya. Kemudian tul dengan taglil ya, waris. Alladzi asra 4 ya. Kemudian hamzah ya. Hamzah itu tul dan imalah tanpa sakta dan dengan sakta. Jadi yang kelima tanpa sakta ya. Alladzi asri 5. Kemudian yang keenam dengan sakta. Alladzi asri gitu. Kemudian pendek dengan imalah. Alladzi asri. Jadi ada 7 bacaan ya. Subhanalladzi maha suci, alladzi yang maha gaib itu asra telah mengisrokan, asre telah mengisrokan, asri telah mengisrokan. Jadi Isra Mi'raj ini ada 3 bacaan ya. Asra, asre, taglil, asri, imalah. Dari pihak Allawi yang maha gaib di atas yang gaib, asra mengisrokan itu ada 7 bacaan. Sedangkan asra sendiri, Isra Mi'rajnya asra itu ada 3 bacaan. Nah, makna daripada 3 bacaan ini, apakah Isra Mi'raj itu birruh wal jasad ataukah birruh saja tanpa jasad? Itu ada 3 pendapat. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj birruh saja tanpa jasad. Itu yang pertama. Jadi Isra Mi'raj Rasulullah itu birruh, hanya dengan ruh saja tanpa jasad. Sedangkan ayahnya Sayyidatina Aisyah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu beliau lebih alim daripada putrinya. Menurut beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj bukan hanya dengan ruh saja, tapi birruh wal jasad, dengan ruh dan dengan jasad. Ada dua ya, pendapat Sayyidatina Aisyah, pendapat Sayyidina Abu Bakar. Ada lagi, sebetulnya Isra Mi'raj itu 2 tahap. Menurut sebagian ulama mengatakan memang aslinya yang maha gaib di atas yang gaib itu, Allazi itu awal-awalnya mengisra mi'rajkan Rasulullah birruh saja. Bahkan ada yang mengatakan dalam mimpi ya. Nah, kemudian oleh yang maha gaib di atas yang gaib ini, Rasulullah dibangunkan dari tidur, bangun, kemudian didatangkan malaikat dan buruk, baru Isra Mi'raj birruh wal jasad. Jadi ada bacanya ada 3 ya, makna daripada Isra Mi'raj ini juga ada 3. Satu, ada yang mengatakan birruh saja tanpa jasad, ada yang mengatakan birruh wal jasad. Ada yang mengatakan yang ketiga memang awalnya birruh saja, kemudian bangun tidur berangkat Isra Mi'raj sungguhan birruh wal jasad. Itu ya. Itu Isra Mi'rajnya.
Subhanalladzi asra, subhanalladzi asra, subhanalladzi asri. Ayyuhal ikhwah al-ahibba al-fudhala. Kemudian sesudah subhanalladzi asra, asri, terusannya bi'abdihi ini ada 3 kalimat. Yang pertama bi, yang kedua abdi, yang ketiga hi. 1 bi, 2 abdi, 3 hi, ya. Subhanalladzi asri bi'abdihi. Ada 3 ya. Bi mengisrokan. Yang diisrokan siapa? Abdi, hamba. Artinya abdi itu hamba yang beribadah. Nah, ibadah itu wajib dengan roh dan jasad. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu semua wajib dijalankan dengan roh dan jasad. Ya. Nah, makanya dalam kalimat ini lafadznya abdi, yaitu ibadah, yakni ibadah dengan roh dan jasad. Sedangkan yang diibadahi adalah hi, yaitu dia yang maha suci. Beribadah kepada dia yang maha suci itu dengan roh dan jasad diterima, dengan roh saja juga diterima oleh dia yang maha suci. Lah, kalau dirangkap sekarang ibadah dengan roh saja, saya niat puasa tapi belum puasa, diterima. Ibadahnya, niat itu diterima oleh yang maha suci, ya, dia yang maha suci. Nah, sesudah itu makan, dia sudah niat itu makan, ya, niatnya diterima. Makan gak haram, halal, nggak diperintahkan kulu washrobu, ya, disunahkan makan sahur. Ba'dal azan subuh baru dia itu puasa, itu birruh wal jasad gitu. Itu hi, dia yang maha suci itu menerima ibadah dengan roh saja, dengan roh dan jasad, ya. Atau yang ketiga diawali dengan roh tanpa jasad, kemudian diteruskan birruh wal jasad. Jadi lafaz ini ada 3 kalimat bi, abdi, hi, ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Lailan, pada 1 malam, ya. Dimulai jam piro? Dimulai kapan malam? Badal maghrib. Lek maghrib itu pirang rakaat? 3 rakaat. Lailan pirang rakaat? Lam, ya, lam, ali. Pirang rakaat? 3 rakaat. Berarti Isra Mi'raj gak dimulai badal maghrib. Lek badal maghrib lailun. Itu lailan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lam, ya, lam, alif. Papat. Salat bengi sing 4 rakaat apa? Isya. Nah, berarti Isra Mi'raj dimulai badal isya, bukan badal maghrib. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, ya. Itu 4 huruf. Jadi berangkatnya Isra Mi'raj pada sholat isya. Sudah itu minal masjidil haram,
ya. Minal Masjidil Haram la khilafa bainal qurra. Tidak ada perbedaan bacaan di antara semua para qori. Berarti Masjidil Haram Mekah tidak ada masalah. Ya. Berangkat badal Isya tidak ada masalah. Ilal Masjidil Aqsa. Nah, ini banyak bacaan. Yang pertama ya, ilal Masjidil Aqsa. Yang kedua itu nakal. Ilal Masjidil Aqsa, nakal. Yang ketiga nakal dan taklil. Ilal Masjidil Aqsa. Tiga. Yang keempat nakal dan imalah. Ilal Masjidil Aqsa. Ya. Yang kelima sakta dan imalah. Ilal Masjidil Aqsa. Ada 5 bacaan. Nah, di Masjidil Aqsa itu ada 5, bukan cuma datang selesai, nggak ada masalah kayak di Masjidil Haram ya. Nah, dari dulu sampai sekarang Masjidil Aqsa itu ada 5 ini, ada 5 bacaan dalam qiraat ya. Itu ada 5 makna, 5 peristiwa. Saya kira Masjidil Aqsa geger ya. Masjidil Haram geger. Enggak ya. Ya, soalnya Masjidil Haram itu jelas aman. Ya. Wa hadzal badil amin, nah, itu aman. Lah Masjidil Aqsa itu yang punya 5 masalah ini. Satu di antara 5 hal yang ada di Al-Masjidil Aqsa, di antaranya adalah kiblat. Kiblatnya umat Islam sholat kan ke Mekah. Kemudian oleh Allah Ta'ala waktu itu di zaman Rasulullah dihadapkan ke Masjidil Aqsa. Ya. Pada waktu sholat asar, gitu, di pertengahan sholat itu kiblatnya dikembalikan ke Ka'bah. Makanya di mana? Madinah ya, itu ada masjid 2 pengimaman, kiblatain, 2 kiblat. Yang satu menghadap Masjidil Aqsa, kiblatnya ke sana, putar balik ya. Ada pengimam lagi, kiblatnya ke Masjidil Haram. Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannakum qiblat falanwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya. Fawalli, maka hadapkanlah wajahmu syatral masjidil haram, ke arah kiblat yang dulu yaitu al masjidil haram. Itu satu di antara 5 hal yang ada di mana Al-Masjidil Aqsa. Itu ada 5. Sampai mana ini tadi? Ini saya baru bangun tidur ya. Ada orang tua, ayahanda saya, ya, Papa Bani yang datang. Jadi saya nemui orang tua dulu. Ini hari apa sekarang ini ya? Hari apa? Selasa. Hari Selasa ya. Ayyuhal ikhwah al-kurama, kita kemarin sampai di Masjidil Aqsa ya. Subhanalladzi asri bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram, sudah kemarin ya. Kemudian ilal Masjidil Aqsa.
Masjidil Aqsa ini oleh Allah Subhanahu wa taala disifati ya, ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Coba kita hitung ya kalimatnya ya. Alladzi satu, dua barok, tiga empat haula, lima hu. Jadi ada 5 kebaikan di sini. Ada 5 kebaikan, 5 fadhol, 5 anugerah. Ya. Kalau kita hitung kalimatnya, kalimat itu dalam bahasa Indonesia kata. Itu ada 5 kata. Alladzi barok nahnu kemudian haula sekitarnya, kemudian hu. Haulahu kembali kepada hunya kepada Al-Aqsa. Kita lihat ya dari kiroat itu ada 5 kiroat. Ilal masjidil aqsa, 5 kiroat kan ya. Kemudian sifatnya ada 5 kata. Alladzi barakna haulahu. Kemudian ada tujuan di sini. Tujuannya adalah linuriyahu min ayatina. Bangun di tengah 2, bangun jam 5. Allah. Alladzi barakna haulah. Kita tafahur mengkaji dari qiraatnya dulu. Nanti sudah selesai sampai alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami' al-basir. Sudah selesai semuanya. Kita pelajari tafsirnya, makna-maknanya, asrornya, karomahnya, barokahnya gitu. Kita susul begitu. Nah, alladzi barakna haulahu, yang diberi berkah di sekitar Masjidil Aqsa ini, di antaranya Masjidil Aqsa ini tempat lahirnya para nabi dan tempat hidupnya para nabi. Wa anallaha ikhtassahu mahallan likathirin min anbiya'ihi wa asfiya'ihi. Jadi memang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat para nabi, para anbiya dan para asfiya yang banyak jumlahnya. Juga di kasratil ahjar, banyak pohon-pohon, buah-buahan yang disuburkan oleh Allah taala di sana. Wal anhar, dan juga banyak sungai-sungai di sekitar situ. Wa min barakatihi wa ala ghairi minal masjid siwa Masjidil Haram wa Masjidil Madinah. Juga di antara barokah keutamaannya itu orang yang sholat di Masjidil Aqsa pahalanya ditingkatkan oleh Allah taala lebih banyak, lebih besar daripada sholat di masjid-masjid yang lainnya selain Masjidil Haram dan Masjid Madinah. Nanti kita pelajari ya tafsirnya. Misalnya tafsir tentang subhana. Subhana itu kan kemarin kita hitung ya.
Belum kita hitung kemarin ya. Subhana. Sin, ba, ha, alif, nun, 5. Subhana. Maha suci. Yang wajib kita sucikan sebagai hamba, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, itu ada 5. Kita wajib mensucikan 5 kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mensucikan zatullah. Kedua mensucikan sifatullah. 3 mensucikan asmaullah. 4 mensucikan af'alullah. 4 ini. Dan yang kelima mensucikan wujudullah. Ya. Di dalam ayat yang menerangkan mukjizat Isra dan Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman subhanah. Kan ada 5 ya, 5 huruf. Sedangkan di ayat yang lain yang tidak menceritakan tentang Isra Mi'raj itu, misalnya surat As-Saff, Allah mensucikan dirinya sendiri ya, dengan kalimat sabbaha. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Nah, itu kan sabbaha. Kalau sabbaha ya hurufnya sin 1, sabbaha. Ba-nya double, ba 2 ya. Kemudian ha. Jadi 4. Sin, ba, ha. Gitu. Kalau tulisannya kan 3, sin, ba, ha. Nah, itu yang disucikan. Kalau tidak menyebut linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir, untuk bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa taala ya, tidak menceritakan itu, tapi menceritakan kerajaan langit dan bumi. Itu tulisannya 3, sa, sin, ba, ha. Bacaannya 4, sabbaha. Kalau 3 itu ilahun. Yang disucikan zatullah, sifatullah, af'alullah. Kalau 4 sabbaha, zatullah, sifatullah, asmaullah, af'alullah. Sedangkan di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu lafadznya subhana, mensucikan zatullah, sifatullah, asmaullah, af'alullah, wujudullah. Nah, di sini nanti dalam peristiwa ini ya, sesudah Isra, Allah SWT mengangkat ke langit, mempertemukan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima sholat 5 waktu. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa ra'aita rabbak?" Wahai baginda Rasul, bagaimana Anda melihat Tuhan Anda? Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, "Ra'aitu nuron." Aku melihat nur. Ini juga diantara anugerah di dalam Isra wal Mi'raj. Yang diawali ayat ini dengan kalimat subhana. Nanti saya itu ya waktu haflah ini, harla sama haul sama Isra Mi'raj itu, yang untuk saya kira-kira berapa menit ya? Kira-kira apa, 1 jam, setengah jam gitu. Karena kan pada zuhur itu ada acara keluarga. Jadi nanti singkat saja keterangannya ya. Ini saja kalau diterangkan ya, ini sudah sudah panjang, sudah lama waktunya.
belum menceritakan makna, tafsir, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Isra Mi'raj. Misalnya Nabi diberi minuman, disuruh memilih, beliau memilih susu, apa maknanya. Kemudian di Masjidil Aqsa berkumpul semua para nabi di sana, setiap satu nabi berkhutbah, gitu, ya. Kemudian yang terakhir Rasulullah berkhutbah. Nah, ternyata khutbahnya Rasulullah ini lebih tinggi, lebih afdol, lebih utama, lebih besar anugerahnya di atas semua khutbah-khutbah para nabi. Yang itu diakui oleh Sayyidina Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi alaf salam, ya. Nah, itu kalau diterangkan, ditambahi makna-makna seperti itu, tafsir, ya, keterangan-keterangan, peristiwa-peristiwa yang dilihat dalam Isra Mi'raj, ya, jadi 1 jam itu, ya. Mulai jam 9, jam 10, jam 11. Kalau saya yang terakhir itu jam 11, ya, 1 jam, ya, bisa lebih, jadi perlu disingkat saja, inti-intinya saja. Yang selain itu secara lengkap kita tabakhur di majelis Jumat malam, ya, yang istiqomah kita jalankan di Masjid Muhammad dan di Aula Yuki dan Yuki Baru. Insya Allah cukup panjang ini, ya, untuk setengah jam, bisa sampai 1 jam ini. Nanti kita lihat kondisinya, ya. Dari awal subhanalladzi asra bi 'abdihi sampai akhir ayat innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwa. Lah itu kalau bacaan yang lain dibaca idgham mislen kabir. Bacaannya inna huwa. Ada 2, ya. Innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Ada 2. Innahu, sesungguhnya, hu itu, huwa adalah huwa. Dalam qiraat yang lain, inna, sesungguhnya, ha itu, ya, huwa adalah huwa. Nah, itu mengandung makna. Orang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan menyebut ismul ghaib, ya, boleh menyebut huwa, atau hu. Karena dalam qiraat lain kalau waqaf itu huwa itu dibaca fathah bil ha, ya. Kalau kita kan innahu. Kalau idgham mislan kabir innahu. Kalau yang tadi bil fathah tadi, ya, innahu huwa, gitu, ya. Makanya zikir boleh hu disukun atau di fathah huwa. Atau yang pertama inna, gitu, ya. Boleh ha. Mudah-mudahan keterangan ini, ya, bisa difahami, bisa dimengerti, dan bisa diamalkan. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini faham, mengerti dengan benar, dan bisa mengamalkannya dengan benar. Karena memang, ya, ini yang bisa memahami itu adalah ahlul Quran, aqra'uhum. Yang bisa memahami dan mengamalkannya itu
ahlul Quran a'lamuhum, aqra'uhum dan a'lamuhum. Itu yang bisa memahami dan mengamalkan ilmu-ilmu asror ya, yang ada di dalam Al-Quran, khususnya ayat ini. Nah ini kalau diterangkan semuanya ini panjang ini ya. Saya kira cukup nih ya, sekian ini insya Allah cukup panjang ini. Diperkirakan setengah jam sampai 1 jam ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah untuk kita semua ya. Saya kira cukup. Al-Fatihah.